Mitra bisnis setelah melarang social commerce seperti TikTok berdagang langsung, Menteri Perdagangan kini berencana mengatur promosi yang dilakukan oleh e-commerce, termasuk akan melarang bakar uang atau subsidi yang dilakukan e-commerce agar harga produknya murah dan menarik banyak pembeli. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi digital, Firman Kurniawan. Baik Pak Firman, apa yang perlu dicermati dengan rencana ini Pak? Soal pengaturan e-commerce untuk melindungi pengusaha lokal, UMKM dan sebagainya, itu setuju. Tetapi yang harus ditelaah lebih jauh adalah pengaturan itu tidak bisa parsial, harus dilihat secara ekosistem. Jadi kalau tadi yang ditanyakan adalah mengatur untuk melarang bakar uang, itu ada problem bagaimana cara mengawasinya. Kemudian juga yang disebut dengan bakar uang ini seperti apa. Jadi mekanismenya menjadi rumit dan tidak jelas. Jadi lebih baik kita urut dari hulu sampai ke hilir bagaimana UMKM di Indonesia ini tertekan dengan keberadaan misalnya e-commerce, sementara juga ada UMKM lain yang bangkit oleh e-commerce, itu perlu dilihat secara utuh. Nah, akan halnya praktek-praktek yang ilegal, kemudian tidak mengindahkan etika, kemudian membiarkan entitas tertentu memonopoli perdagangan, termasuk melakukan strategi predatory pricing dan sebagainya. Nah, ini perlu dilihat secara utuh. Tapi kalau secara parsial, kemudian gejalanya adalah e-commerce ini bakar-bakar uang, inilah yang menyebabkan tertekannya UMKM di Indonesia. Kemudian itu diatur, belum tentu jadi penyelesaian. Dan kalau ada praktek yang lain lagi, ini mungkin diduga menyebabkan UMKM tidak bisa bersaing. Nah, kemudian diatur di bagian itu saja, implikasinya tidak akan selesai secara struktural. Jadi ini tadi harus dilihat secara urut, mulai dari hulu ke hilir. Apa ini yang menyebabkan misalnya produk-produk yang ditawarkan lewat UMKM unggul dan kemudian UMKM yang tidak pakai e-commerce ini tertekan. Nah, ini perlu dilihat secara proporsional. Seperti itu, Mas. Biasanya UMKM yang memanfaatkan e-commerce melalui marketplace. Nah, bagaimana kalau marketplace-nya yang mengawasi? Ya itu tadi, bisa saja, tetapi apakah memang itu akan menjadi perangkat yang bisa melindungi UMKM atau membuat daya saing UMKM menjadi kembali perkasa? Itu kan belum tentu. Nah, yang penting kalau menurut saya yaitu bahwa praktek e-commerce ini di satu sisi merupakan perkembangan teknologi yang tidak bisa ditolak. Kemudian bahwa ada suatu strategi-strategi yang sangat ekspansif tadi seperti bakar uang dan sebagainya memang ada dan itu terjadi. Nah, tetapi apakah betul itu semuanya menyebabkan turunnya daya saing UMKM, kemudian apakah cara melindunginya untuk UMKM dapat mampu bersaing kembali hanya lewat cara seperti itu? Nah, mengapa kita tidak berdayakan UMKM untuk juga bersaing di e-commerce, kemudian menjalankan praktek-praktek yang lazim di e-commerce dan sebagainya, sehingga kita tidak menentang perkembangan zaman, tetapi memanfaatkan teknologi untuk bisa bersaing itu. Seperti itu, Mas. Demikian pakar komunikasi digital, Firman Kurniawan. Saya, Ari Yudhistira.